Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kedua untuk pemrograman visual, yaitu variabel, tipe data, dan modifier. Setelah kalian membaca pengantar pemrograman visual yang sebelumnya, berikut juga ide dari Visual Basic, maka sekarang kita mengenal variabel, tipe data. Nah, variabel dan tipe data ini sudah dibahas di bahasa pemrograman yang sebelumnya, di mana setiap kita belajar bahasa pemrograman pasti akan dikenalkan yang namanya variabel dan tipe data. Nah, langsung saja mengingatkan kembali bahwa variabel itu merupakan sebuah inisial sebuah objek yang menyimpan nilai sementara untuk dapat dipergunakan kembali. Jadi setiap objek yang ada di dalam lembar kerja kita atau di dalam proyek kita harus diberikan inisial atau secara default akan memiliki inisial atau memiliki variabel, di mana variabel ini nantinya yang akan dipanggil ketika kita akan melakukan proses di dalam proyek kita. Nah, setiap variabel itu akan memiliki nilai statis atau nilai dinamis. Ya. Nilai statis artinya nilai tersebut diberikan ketika kita membentuk variabel. Pada saat kita melakukan proses, maka nilai tersebut akan dipanggil dan nilai tersebut tidak berubah. Nah, kalau nilai dinamis, pada saat pembentukan variabel kita hanya akan membuat inisial saja. Nah, pada saat melakukan proses, maka variabel tersebut akan diberikan nilai. Ya, akan diberikan nilai dan nilai tersebut akan disimpan sementara pada saat proses itu berjalan. Kemudian untuk diproses selanjutnya nilai itu akan diambil. Ya. Kemudian setelah proyek kita berhenti, maka nilai itu pun akan berhenti juga atau nilai tersebut akan hilang. Begitu. Terus kemudian tipe data merupakan jenis nilai yang tersimpan dalam variabel. Bisa berbentuk huruf, angka, ataupun tanggal. Diperlukan agar Visual Basic dapat langsung mengenal jenis data yang tersimpan dalam variabel. Sama ya seperti yang sudah dibahas sebelumnya, di bahasa pemrograman sebelumnya maksudnya. Jadi tipe data ini menentukan skop dari variabel tersebut. Variabel ini nanti akan diinputkan atau untuk memproses nilai apa. Apakah yang diproses itu berupa teks, berupa karakter, atau berupa angka. Maka tipe data ini harus ditentukan. Jadi setiap variabel itu akan ditentukan nilai yang akan diproses. Nah, aturan dari variabel sama dengan yang sebelum-sebelumnya, bahwa variabel itu harus diawali dengan alfabet, tidak boleh diawali dengan angka. Ya, tidak boleh lebih dari 255 karakter. Jadi kalau pembentukan variabel di sini kita membuat inisial ya, jadi tidak perlu panjang-panjang inisialnya. Walaupun di dalam proyek kita itu membentuk aplikasi yang sangat besar sekali, kita juga tidak perlu membentuk variabel itu dengan panjang karakter yang sepanjang itu juga. Tidak boleh mendeklarasikan 2 atau lebih variabel dengan nama yang sama. Ketika kita sudah membuat inisial A, maka berikutnya kita sudah tidak boleh membuat
variabel dengan nama A, karena itu akan mengakibatkan ketika kita memanggil satu variabel, maka di sini program akan bingung variabel yang mana yang akan diproses walaupun dengan tipe data yang sama. Jadi dalam semua bahasa pemrograman saya rasa itu juga tidak boleh membuat variabel dengan nama yang sama. Tidak boleh menggunakan keyword Visual Basic, yaitu kata-kata yang dipergunakan oleh Visual Basic seperti modul, integer, karakter, var, semua keyword kata-kata kunci yang terdapat di dalam Visual Basic, di bahasanya Visual Basic ya. Nanti akan diketahui ketika kita melakukan praktek. Berikutnya modifier. agar dapat dipergunakan, kita harus mendeklarasikan sebuah variabel dengan mengawali kata dim sebagai modifier. Contohnya di sini ada dim nama variabel as tipe datanya. Contoh dim nama as string harus diawali dengan dim. Nah, ini menandakan bahwa baris ini adalah baris variabel, pembentukan variabel dan tipe datanya. Nah, apa fungsi dari akses modifier dalam Visual Basic? Ya, fungsi akses dari modifier adalah sebagai pengatur hak akses untuk mengakses suatu kelas, atribut atau properties, metode, dan bagian dari program Visual Basic lainnya. Beberapa pernyataan atau statement yang bisa digunakan menggantikan deklarasi dim, salah satunya yaitu private dan public. Jadi gini, ketika kita membuat variabel terus kemudian diawali dengan dim, maka variabel tersebut hanya akan bisa diakses oleh form tertentu saja. Dim tidak bisa dipakai ketika kita membuat pendeklarasian itu di dalam modul. Tidak bisa dipakai ketika kita mendeklarasikan di dalam kelas. Bisa dipakai, tetapi variabel tersebut hanya akan bisa diproses atau diakses dalam kelas tersebut sendiri atau modul itu sendiri. Begitu. Maka di sini ada penggantinya, ada private dan public. Apa itu public? Ya, public dideklarasikan dengan kata kunci public memiliki akses publik. Tidak ada pembatasan tentang akses variabel publik. Artinya variabel ini nantinya bisa dipakai di semua bagian project. Anda dapat menggunakan public hanya pada namespace atau file tingkat modul. Ini berarti Anda dapat mendeklarasikan variabel umum dalam suatu file sumber atau di dalam kelas, modul, atau struktur, tetapi tidak di dalam satu prosedur. Jika Anda menetapkan public, Anda dapat menghilangkan kata kunci dim. Ya, tadi menggantikan kata dim, maka kita pakai public. Nah, hanya pada namespace file tingkat modul. Namespace file tingkat modul artinya itu dideklarasikan di awal dari bagian kelasnya. Jadi pembentukan variabel atau pembentukan namespace itu bisa dipakai public, tetapi kalau di dalamnya prosedur itu tidak akan bisa dipakai modifier public ini. Supaya tidak bingung, saya contohkan langsung saja dari Visual Basic ya.
Sekalian saya kenalkan lagi untuk layout IDE-nya Visual Basic ya. Di awal saya akan mempraktekkan membuat project dulu. Di sini ada menu new project atau ada file new project, membentuk project baru. Nah, terus kemudian di sini name, ini nama aplikasinya, misalnya aplikasinya belajar visual. Nah, oke. Nah, secara default di dalam lembar kerja kita nantinya akan terdapat satu terdapat satu lembar kerja berupa form ini. Ya. Nah, pada saat kita membuat project atau meng-create project tadi akan secara otomatis tersimpan di dalam My Document, tempat penyimpanannya project Visual Basic. Ya, coba saya perlihatkan di dokumen Visual Studio 2010 project. Nah, di sini sudah muncul Visual Basic, belajar visual. Ini project yang baru saja kita create tadi. Nah, muncul di sini berikut project yang ada di dalam atau file-file yang ada di dalam project kita. Nah, kembali ke Visual Basic-nya. Nah, untuk membuat variabel kita perlu mengakses view code, text editor, code editor. Ya, text editor itu bisa diakses dari sini, view code, atau di double klik pada lembar kerja atau formnya, double klik. Nah, jadi di sini form load secara default, artinya load ini tampil form 1 nama kelas dari form 1 ini. Jadi form 1 load artinya di sini pada saat project ini dijalankan pertama kali, maka di barisan inilah yang akan diproses pertama kali. Coba kita buat tadi variabel ya, misalnya dim a as integer, dim b as integer. Nah, diawali dengan kata dim, kemudian nama variabelnya, as tipe datanya. Berikutnya dim di sini dipakai untuk membuat variabel. Nah, tadi ada modifier. Modifier itu untuk membatasi akses baik itu variabel, kelas, prosedur dan lain sebagainya di dalam project kita. Nah, kalau misalkan kita pakai modifier public, misalnya public nama as string. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada garis biru di sini. Garis biru, kemudian ada peringatan merah di sini, error. Ya. Kenapa bisa seperti ini? Nah, seperti yang disampaikan di sini bahwa public hanya pada namespace atau file tingkat modul. Ini berarti dapat mendeklarasikan variabel umum dalam satu file sumber atau dalam kelas, modul atau struktur, tetapi tidak di dalam satu prosedur. Nah, di dalam private subform load ini, ya, ini
dianggap sebagai prosedur, sehingga pembentukan variabel secara publik ini tidak bisa dipakai di dalam satu prosedur. Bisa dipakai hanya untuk namespace. Nah, ini namespace-nya private, ini namespace public. Artinya kelas form 1 ini nantinya bisa diakses secara publik oleh semua bagian dari project ini. Begitu juga form load ini, form load karena ini private, maka form load ini hanya bisa diakses oleh kelas form ini saja, tidak bisa diakses keluar dari form atau kelas form ini. Gitu. Jadi public ini tidak boleh ditaruh di dalam prosedur. Nah, boleh dipakai di luar prosedur. Nah, dipakai di dalam sini boleh. Nah, public nama string, artinya nama ini, variabel nama ini terdapat di dalam kelas form 1, tetapi tidak terdapat di dalam prosedur manapun. Nah, begitu. Ini untuk pembentukan variabelnya. Sekarang untuk contohnya nanti ya. Untuk private dulu. Variabel dideklarasikan dengan kata kunci private memiliki akses pribadi. Mereka hanya bisa diakses dari dalam konteks deklarasi mereka, termasuk dari anggota dari setiap tipe bersarang seperti prosedur. Nah, Anda dapat menggunakan private hanya pada level modul. Ini berarti Anda dapat mendeklarasikan variabel private di dalam kelas, modul, atau struktur, tetapi tidak pada tingkatan namespace atau jika Anda menetapkan private, Anda dapat menghilangkan kata kunci dim. Sebenarnya sama sih. Ini tadi private ya. Private. Nah, di sini ketika kita buat di dalam prosedur ini pun nah, ini pun juga sama, tidak boleh dipakai di sini. Boleh dipakai tapi di luar prosedur. Tidak bisa dipakai dalam namespace untuk kelas, untuk private ya. Tapi bisa dipakai di dalam prosedur, maksudnya namespace-nya prosedur, tapi tidak bisa dipakai untuk namespace-nya kelas. Nah, penggunaannya bagaimana? Perbedaannya bagaimana? Ada public, ada private, kemudian ada dim. Ya, coba kita praktekkan. Untuk dim dulu, saya akan memberikan nilai secara langsung. A sama dengan 10. Ya. B sama dengan 2. 10 dan 2 nilainya. Kemudian nilai ini nanti akan diproses di mana? Akan ditampilkan di mana? Coba di form design. Form design, saya buat satu label. Ya, label dari toolbox supaya kelihatan dibesarkan ya. Font oke. Dim AB ditampilkan di dalam label 1. Nah, ini label pun punya nama variabel. Ini nama variabelnya label 1. Panggil label 1 titik teks. Nah, untuk menampilkan data A dan B sama dengan A dikali B, misalnya A dikali B, label 1 titik teks sama dengan A kali B. Maka
A kali B, 10 kali 2 berarti 20 ya. Nah, mestinya nantinya akan ditampilkan di sini. Nah, bagaimana cara mengeksekusi atau menjalankan programnya di running di sini atau ditekan tombol F5. Nah, hasilnya tampil di sini 20. Itu dim ya, variabel dengan tipe modifier biasa. Ini belum terlihat ya. Nah, kalau kalau saya membuat form baru, nah gimana caranya saya membuat form baru untuk membuat kelas baru ya, supaya nanti bisa membedakan modifiernya. Saya buat satu add new form 2 add. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, solution explore atau di materi sebelumnya, di sini akan tampil form 2 dari form yang kedua ini tadi. Nah, form kedua ini akan memanggil variabel A dan B. Saya mau memakai variabel A dan B di dalam form yang kedua, di dalam label 1. Ini label 1 titik teks. Nah, jadi label 1 dari form 2 sama dengan, misalnya saya mau memanggil A, tidak bisa langsung seperti ini, tapi memanggil form 1 titik A. Nah, kenapa seperti ini? Karena tadi tipenya tipe dari variabel ini atau modifiernya ada, walaupun variabelnya dim. Dim ini sebenarnya bisa dipakai di form yang lain, tetapi menyertakan nama formnya. Tetapi karena ini di dalam prosedur, di mana prosedur ini bernilai modifier private, maka A dan B ini tidak bisa diakses keluar dari form. Jadi A dan B ini tidak bisa diakses oleh form yang ini, form kedua ini. Nah, lihat, jadi yang bisa dipanggil di form yang kedua adalah yang bertipe public. Nah, nama ini bisa dipakai. Misalnya form 1 nama. Nah, variabel nama ini boleh dipanggil ya. Label 1 titik teks sama dengan form 1 titik nama. Nah, kebetulan nama dari form 1 ini belum ada nilainya. Misalnya saya berikan nilai 10 lagi, string ya, sama dengan aku, misalnya seperti ini. Maka di dalam form yang kedua ini harusnya di labelnya akan bernilai aku di sini. Nah, gimana cara mengakses form yang kedua ini? Kalau dari form 1 ini kita bisa memberikan perintah pada saat form 1 beri tombol saja. Tombol form 1 form 2 titik show. Show ini artinya untuk menampilkan. Jadi form yang kedua akan ditampilkan. Pada saat pertama kali dijalankan, tetap form yang pertama, form 1 yang akan dijalankan pertama kali. Form 1, kemudian form 2 isinya aku, dimana aku ini diinputkan di dalam nilai variabel nama tadi, gitu ya. Ada private, public, dim. Nah, dim tidak ada masalah sebenarnya kalau misalkan dim itu ditaruh di sini, misalnya dim c as string sama dengan
kamu, misalnya seperti ini C. Maka di form yang kedua ini juga bisa memanggil C. Form 1 titik enggak bisa ya. Oh, enggak boleh. Tetap dim hanya bisa dipakai untuk lokal. Ya. Jadi dim hanya dipakai lokal dari kelas, terus kemudian public bisa diakses di luar dari kelasnya. Private tidak bisa dipakai di luar, sama seperti dim ya. Hanya saja kalau private ini tidak boleh dideklarasikan di dalam prosedur, tetapi kalau dim ini yang harusnya memang dipakai di dalam prosedur gitu. Sekarang kita coba membuat inputan data ya, dengan menggunakan text box 1 ya, propertiesnya variabel namanya text box 1, kemudian text box 2 1 dan 2. Nah, gimana caranya agar inputan ini akan dihubungkan dengan text box 1 dan 2. Jadi A ini akan diinputkan berdasarkan text box 1, B diinputkan berdasarkan text box 2 nilainya. Jadi hanya menambahkan seperti ini. Text box 1 titik text. Kemudian yang berikutnya text box 2 titik text. A dan B ini hilang. Jadi ini dinamis ya. Ya, kemudian label 1 titik text sama dengan A kali B. Ini tidak bisa dipakai secara langsung ya untuk rumus ini, karena ketika ini ditampilkan maka ini akan error karena text box 1 dan text box 2 ini belum memiliki nilai. Coba gini. Nah, pasti error. Nah, gimana caranya supaya tidak error? Maka label ini untuk proses perhitungannya tidak di dalam form load, tetapi di dalam, misalnya di dalam button klik ini. Sementara form 2 ini saya hapus dulu. Ini ditaruh di button klik. Pada saat buttonnya diklik maka akan mengakses ini. Nah, A dan B ini tidak bisa diproses karena A dan B ini merupakan satu variabel yang terdapat di dalam prosedur private. Jadi AB ini tidak bisa dipanggil di sini. Nah, gimana caranya agar bisa menampilkan nilai di dalam sini? Nah, caranya kita buat variabel baru. Contohnya misalnya tim C. Tim C sama dengan C as integer, atau langsung C sama dengan A kali B ini ya. C sama dengan A kali B. Kemudian di sini yang dipanggil C. C ini di luar. Jadi C ini dipublic dari kelas sendiri. Jadi label 1 titik text sama dengan C. C memanggil hasil perhitungan dari form load. Kok enggak mau? Dim A as integer. Iya, form load tidak bisa memproses secara langsung untuk tipe data ini ya. Jadi ini ditaruh di sini di button klik. Pada saat button diklik maka akan melakukan pentransferan nilai 2, 3, nilainya 6 ini 10, 9. Oke.
Jadi pada saat button diklik maka akan memproses secara keseluruhan, menukarkan nilai dari textbox 1 ke dalam A, ya, textbox 2 ke dalam variabel B, kemudian ditampilkan variabel C ini yang isinya A dikali B ditampilkan dalam label 1 titik teks C tampil, ya. Nah, sekarang kembali lagi ke public dan private. Apakah nilai ini bisa dipakai di dalam sini? Bisa enggak? Kita coba ya, nilai. Enggak ada masalah. Nilai tipe datanya integer untuk memproses A dikali B. Label 1 titik teks sama dengan nilai. Nilai, ya. Masalah ya. Kemudian kalau misalkan nama, nah pasti di sini akan bermasalah pada saat dijalankan. Oh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena ini perkalian ya. Perkalian secara otomatis di sini tipe string ini juga akan mengcover apa yang diproses. Tetapi kalau misalkan ini penjumlahan akan berbeda. Misalnya tidak akan menjumlahkan, tetapi akan menyandingkan. Ya, selama tipe data inputannya benar ya untuk prosesnya, apapun tipe data dari yang ditampilkan ini tidak menjadi masalah ternyata. Jadi itu dulu. Dari public dan private tetap bisa dipakai untuk untuk prosedur private ya. Prosedur public pun bisa mengakses, tetapi akan berbeda ketika diakses di form yang berbeda. Seperti apa? Coba di form yang kedua. Ini pada saat button diklik form 2.show, maka form 2 akan ditampilkan. Kemudian di sini akan memproses proses yang sama ya dengan yang ada di form 1 ya. Ada soalnya di sini dim A as integer, dim B as integer. Karena kalau dim itu tidak akan bisa diakses dari form yang berbeda, maka di sini akan dideklarasikan lagi A dan B di atas ya. Tidak ada masalah. Di form yang pada saat form load akan mengakses gini. Di form kedua saya buat inputan juga. Form 1 teks 1 textbox 2 di form ini. Saya buat tombol lagi di dalam form yang kedua. Kemudian diproses di sini, bukan di form load ya, di button. Mungkin di form yang kedua ini di sini di textbox 1 ini akan memanggil hasil dari form yang pertama tadi. Nah, karena form yang pertama tadi ini tipe ini menggunakan nama public ya, tapi kalau private nilai ya. Dicoba nilai kelihatan.
di form yang kedua text box 1 titik teks sama dengan form 1 titik apa tadi, nilai. Nah, nilai tidak bisa diakses karena nilai merupakan private. Nah, yang bisa diakses hanya nama. Jadi nama yang saya pakai form 1 nama. Nah, nama ini yang saya ganti menjadi nama. Nama, apakah nama ini yang akan diambil atau nama hasil perhitungan yang akan diambil? Coba dijalankan ya. 10 nggak bisa ya. Oh, pada saat form ini, pada saat form load mestinya, karena yang pertama kali ditampilkan maka ini akan diakses. Oke, 10. Nah, 20 bisa ya. Tapi kalau tadi yang private tidak bisa diakses ya, karena ini nama tadi di form yang pertama tadi nama itu public, maka bisa diakses di form yang kedua. Nah, berikutnya di form yang kedua nama. Nah, terus kemudian integer sama dengan nggak bisa ya. Sekarang kita buat pendeklarasian yang sama dengan yang form 1 supaya di sini ini taruh di button saja. Di button ada A sama dengan text box 1 text box 2, kemudian label 1 titik teks sama dengan A kali B di form yang kedua. 2, 4 di form yang kedua. Form pertama 2 ditambah 2 sama dengan 4, kemudian nilai ini ditransfer ke teks box 1 di form yang kedua. Kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8. Oke. Dari sini. Nah, ini untuk memahami konsep modifier ya antara dim, private, dan public. Nah, ini kamu tidak akan paham atau kamu akan bingung kalau tidak mempraktekannya secara langsung. Coba apa yang sudah saya praktekkan tadi nanti dicoba dulu dipraktekkan untuk proses ini, utamanya pembentukan variabel dan juga modifier. Nah, tadi yang terakhir string aku ini dibuat apa? Nah, karena tidak terpakai ya. Yang terpakai itu ada untuk menampilkan nilai di sini, maka ini tidak terpakai. Tapi kalau di sini yang di awal pertama kali tampil, misalnya di form 1 ini di awal tampil itu label 1 sama dengan nama, maka label 1 ini akan berisi aku ya. Tidak akan cuma pada saat diproses ini akan hilang menjadi hasil perhitungan ya, tidak akan berpengaruh juga.
Nah, oke. Udah ya. Dari sini, dari video ini coba kalian praktekkan untuk membuat variabel dan mempraktekkan modifier public private theme. Ini saya belum bahas modul dan lain sebagainya, nanti akan saya bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Coba ini nanti dijadikan sebagai tugas, ya. Dijadikan sebagai tugas, nanti hasil yang kalian proses, hasil dari yang kalian proses ini di print screen, proses kalian mempraktekannya ditaruh di Microsoft Office Word dan dikumpulkan di dalam penugasan di Spada. Udah ya. Apa lagi tadi? Oh ya, pada saat kita menjalankan ini di running, ini secara otomatis akan melakukan debug dan kemudian mempackage project kita dalam bentuk Excel, ya, Nah, di mana di dalam ini tadi, di dalam project ini tadi, di bin debug, nah, Excel belajar visual.exe. Nah, ini Exe ini sudah terpackage. Jadi aplikasi ini kalau misalkan di copy terus kemudian dijalankan di komputer yang lain, pasti akan berjalan. Pasti akan berjalan hanya dengan ini Exe ini saja. Asalkan sistem operasi yang dipakai juga sama, ya, versi yang versinya juga sama, maksudnya versi ininya 32 atau 64-nya bitnya itu. Udah, itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.